never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play GS Chalters Seoul Kicks pantas berbangga diri walau mereka dikalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam pertemuan terkini di Liga Voli Korea. GS Chalters nyaris menjadi mimpi buruk bagi Red Sparks, tim yang sedang memegang rekor kemenangan berturut-turut. GS Chalters membuat Red Sparks dalam bahaya dalam laga putaran keempat di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan. Red Force sebenarnya berada dalam posisi lebih diunggulkan dengan beberapa keuntungan yang didapatkan. Bagaimana tidak? Red Sparks baru menjalani pertandingan setelah mendapatkan libur selama 10 hari sejak melakoni pertandingan terakhir di putaran ketiga. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan memiliki keunggulan dalam hal kebugaran karena baru melakoni pertandingan pertama di paruh kedua musim. Di sisi lain GS Chalters mesti menjalani 2 pertandingan pertama pada putaran ini hanya dalam kurun 4 hari. Pemiliki rekor 9 gelar beruntun di Liga Korea itu bahkan harus melakoni pertandingan 5 set penuh saat berhasil mengalahkan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada 7 Januari lalu. Di sisi lain, sejak dikalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders mulai mengalami penurunan di Liga Voli Korea. Pink Speeders sedang menjadi sorotan setelah mereka menuntaskan laga terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang bergulir pada Sabtu kemarin. Tim yang dilatih oleh Marcelo Abondanza tersebut gagal meraih hasil manis saat menjamu tim Gimcheon Korea Expressway High Pass. Bertanding ketat selama 5 set, Pink Speeders kalah dari juara Liga Voli Korea 2022 hingga 2023 itu 2-3. Kekalahan ini menambah catatan suram bagi tim yang diperkuat penyerang legendaris Korea Selatan Kim Yeon-kong tersebut. Pink Speeders sudah menderita 2 kekalahan secara beruntun setelah mereka juga sempat dikalahkan tim juru kunci GS Chalters Seoul Kicks. Momen ini menjadi momen yang sangat berbeda bagi Pink Speeders usai mengawali musim 2024 hingga 2025 dengan penampilan yang meyakinkan. Bagaimana tidak? Pink Speeders menorehkan 14 kemenangan beruntun sejak pertandingan pertama musim ini hingga putaran ketiga. Raihan mentereng Tutku Burcuyusgen itu akhirnya terhenti setelah mereka dikalahkan oleh Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Tim yang dibesut oleh Ko Hye-jin itu menjadi aib pertama Pink Speeders dengan duo meriam kembarnya Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik. Red Sparks melakukannya dengan baik melalui para pemainnya dengan meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas tim pemuncak klasemen tersebut. Kekalahan dari Megawati dan kolega seperti membawa kutukan bagi Pink Speeders yang kini sedang dirundung tren yang menurun. Setelah dikalahkan Red Sparks, tim-tim lain seperti mendapatkan karpet merah untuk bergiliran menumbangkan Pink Speeders. 2 kekalahan beruntun langsung dicecap Pink Speeders saat dibantai juara bertahan Suwon Hyundai EC Hillstate dan High Pass. Media Korea menyebut bahwa tren penurunan ini lumrah terjadi kepada Pink Speeders lantaran mereka sudah menorehkan catatan kemenangan yang panjang. 14 laga dengan hasil yang sempurna tentu sangat menguras fisik dan mental para pemain sehingga mereka kini cenderung tampil kurang konsisten. Sementara itu, bak pisau bermata dua, kemenangan beruntun yang panjang juga bisa menghadirkan sebuah efek yang dialami Pink Speeders saat ini. Seperti kata pepatah, krisis datang setelah kemenangan beruntun, Pink Speeders belum bisa lepas dari penurunan, tulis Yena. Momen itu bermula sejak kemenangan beruntun Pink Speeders berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Red Sparks. Biasanya, efek dari kemenangan beruntun terjadi ketika akumulasi kelelahan fisik selama kemenangan beruntun terjadi. Walau masih berada di puncak klasemen, Pink Speeders kini semakin rawan tergusur setelah mereka kalah untuk kedua kalinya dari High Pass. Dengan menorehkan 45 poin, Pink Speeders hanya unggul 2 poin atas Hillstate yang akan bermain pada siang ini. Peringkat ketiga masih menjadi milik Red Sparks yang menorehkan 36 poin usai mendapatkan 9 kemenangan beruntun. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, angkat bicara untuk performa kurang memuaskan Vanja Bukilik. Kemenangan Red Sparks dalam pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Jumat, 10 Januari 2025, meninggalkan rasa kecewa.
Tim yang ditangani oleh Ko Hye-jin sebagai juru taktik tersebut memang masih belum terhenti saat menghadapi GS Charter Seoul Kicks. Bertamu ke Seoul Jangchung Gymnasium, Korea Selatan, Red Sparks menang tipis 3-2, 25-23, 25-27, 25-22, 20-25, 15-12. Dengan hasil manis ini, Red Sparks berhasil membukukan 9 kemenangan secara beruntun yang menjadikan raihan ini sebagai rekor baru. Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi sendiri tampil ciamik dari segi raihan poin yang dibukukan dengan 33 angka. Akan tetapi, torehan eksplosif pemain asal Jember, Jawa Timur itu sedikit tertutupi oleh performa yang tidak maksimal. Di sisi lain, Kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Yeom Hyeseon, menambah lagi daftar catatan rekor pribadinya setelah kemenangan atas GS Charters pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 putaran 4. Red Sparks baru saja mengemas kemenangan penuh perjuangan pada lanjutan Liga Voli Korea musim ini, Jumat, 10 Januari 2025. Keberhasilan Megawati Hangestri dan kawan-kawan menaklukkan tim tuan rumah GS Charters Seoul Kicks di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan, mungkin memang tak sepenuhnya bisa membuat mereka tersenyum. Hasil tersebut sejatinya menjadi rekor kemenangan beruntun terbanyak tim dalam 9 laga beruntun. Akan tetapi, memang permainan tim asuhan Ko Hye-jin masih punya beberapa hal yang mesti dievaluasi imbas dari beberapa serangan mereka yang tumpul. Bahkan Ko Hye-jin sendiri pun memang terlihat kurang puas meski anak didiknya berhasil meraih kemenangan. Terlepas dari upaya GS Charters yang notabene tim juru kunci yang pelan-pelan mencoba bangkit, Red Sparks memang harus kembali kompak dan menemukan semangat atau motivasi lebih lagi. Bersamaan dengan itu, setidaknya ada satu tambahan hal manis yang turut mewarnai kemenangan Red Sparks kemarin. Dan itu lahir dari pencapaian Kapten Red Sparks, Yeom Hyeseon yang sukses mencatatkan set terbanyak dalam liga musim ini bahkan sepanjang masa kompetisi Liga Voli Korea Divisi Putri. Sementara itu, pada laga Red Sparks versus GS Charters, Yeom menambah 52 set hingga sekarang memiliki total 15.404 kali set dalam karirnya sepanjang 453 pertandingan. Angka itu sangat cukup membawanya menjadi setter dengan jumlah set kumulatif tertinggi sepanjang masa untuk saat ini. Mantan setter timnas voli putri Korea Selatan itu juga melampaui setter legendaris Gimcheon Korea Express Wai Haipas Lee Hyo-hee yang mencatatkan 15.401 set. Yeom Hyeseon sendiri menegaskan bahwa dia sangat bahagia atas pencapaian itu dan hal tersebut telah mendorongnya untuk berkiprah lebih baik lagi bersama Red Sparks musim ini. Karena setter berusia 33 tahun itu belum ada niat untuk pensiun. Sekarang targetnya adalah mampu mencapai 20.000 set yang tentu saja juga akan jadi sejarah baru bagi setter divisi putri di Liga Voli Korea. Saya ingin melakukan ini untuk waktu yang lama hingga saya menjadi nomor 1 di divisi wanita, kata Yeom Hyeseon dikutip Bola Sport dari Midaily Co. KR. Karena saya belum punya niat untuk pensiun, saya ingin mendapatkan fisik yang terus bugar dan mencapai 20.000 set, katanya bersemangat. Posisi Yeom sebagai setter utama Red Sparks sangat berpengaruh bagi kesuksesan dua lini serang tim yaitu Mega dan Vanja Bukilit. Karena bagaimanapun, voli adalah kerjasama tim, tidak akan ada serangan sukses bila tak ada umpan yang tepat. Pencapaian Yeom menjadi setter dengan poin tertinggi cukup sebanding dengan pencapaian Mega dan Bukilit yang sama-sama berhasil menghuni 5 besar top skor Liga Voli Korea musim ini. Memiliki setter yang bisa diandalkan seperti Yeom juga menjadi faktor penting Red Sparks ke depannya. Terdekat, mereka akan kembali bertandang ke markas Hwaseong IBK Altos. Aksi fake dari Silva membuat GS Charters terus unggul 17-13. Pemain yang sama membuat Red Sparks semakin tertinggal 20-16 setelah spikenya gagal dibendung Teo Sungju. Spike Megawati membuat Red Sparks mendekat 20-23. Namun Spike Silva membuat GS Charters bisa memungkasi set keempat ini dengan skor 20-25. Di set kelima duel berlangsung ketat. Skor sempat berimbang 2-2. Namun Giselle Silva bisa membuat GS Charters unggul 5-2. Back attack Megawati Hangestri membuat Red Sparks mendekat 6-5.
Blok sukses dari Vanja Bukilic atas Spike Silva membuat skor berimbang 7-7 dan spike dari Megawati membuat Red Sparks berbalik unggul 7-8. Spike dari Bukilic membuat GS Charlton tertinggal September 10. Satu servis dan satu spike yang keluar lapangan dari Silva membuat Charlton tertinggal lagi Oktober 12. Red Sparks akhirnya bisa memenangkan set kelima ini dengan skor Desember 15 setelah mendapat 2 tambahan poin dari Megawati. Di sisi lain, Daejeon Red Sparks secara dramatis mengalahkan GS Charlton di laga perdana putaran 4 Korean V-League 2024-2025 di Jangchung Arena, Jumat, 10 Januari 2025, petang waktu Indonesia Barat. Megawati Hangestri dan kawan-kawan awalnya tampak akan bisa memenangkan laga ini dengan mudah. Tapi mereka kemudian tampil belepotan dan membiarkan permainan GS Charlton berkembang sebelum akhirnya bisa menang 2-3. Hasil ini membuat Red Sparks mencatatkan 9 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Di set pertama, Red Sparks tampil menjanjikan dan langsung unggul 0-3 setelah sukses menggagalkan 2 atak Giselle Silva. Namun setelah itu Charlton bisa bangkit dan berbalik unggul 9-6. Usai meminta timeout, Red Sparks bisa menyamakan skor menjadi Oktober 10 dan bola fake dari Megawati membuat mereka berbalik unggul November 13. Spike Mega dan servis AC dari Yeom Hyeseon membuat GS Charlton makin tertinggal November 16. Fake dari Megawati membuat GS Charlton, yang sempat bangkit, tetap tertinggal 16-20. Sang tuan rumah sempat bangkit dan menyamakan skor menjadi 23-23 tapi akhirnya Red Sparks bisa memenangkan set pertama ini dengan skor 23-25 setelah Jung Ho yang sukses melakukan blok atas spike lawan. Red Sparks membuka set kedua dengan apik dan mereka langsung unggul 1-4. Spike dari Megawati Hangestri membuat GS Charlton terus tertinggal 5-9. Sementara itu, 2 blok sukses dari Park Eun-jin atas 2 spike Giselle Silva di 2 waktu berbeda membuat GS Charlton masih tertinggal Agustus 13. Spike dari Vanja Bukilic membuat Red Sparks terus unggul 13-17. Spike dari Megawati membuat GS Charlton tertinggal 20-15. Namun spike dari asal Jember ini yang keluar lapangan membuat skor bisa menipis menjadi 18-21. GS Charlton kemudian bisa menipiskan skor menjadi 22-23. Atak Megawati yang gagal karena bisa diblok lawan membuat skor berimbang menjadi 24-24. GS Charlton akhirnya bisa comeback dan menang 27-25 di set kedua ini. Poin terakhir didapat setelah Nohran gagal menerima servis lawan dengan sempurna. Set ketiga dibuka dengan ketat, di mana Red Sparks cuma bisa unggul 2-3. Namun spike sukses dari Megawati Hangestri dan spike Giselle Silva yang keluar lapangan membuat GS Charlton tertinggal 3-6. Spike dari Megawati dan blok Park Eun-jin atas spike Silva membuat Red Sparks terus unggul Juli 11. Red Sparks terus bisa unggul dengan skor 14-18. GS Charlton kesulitan bangkit. Mereka terus tertinggal dengan skor 16-21. Blok sukses dari Megawati membuat Red Sparks mencapai set point 20-24. GS Charlton akhirnya kalah 22-25 di set ketiga ini setelah mereka gagal melakukan blok atas spike Megawati dengan sempurna. Pertarungan di awal set keempat berjalan sengit. Di kubu Red Sparks, Megawati Hangestri terus berupaya mendapatkan poin serangan namun berhasil diredam dengan serangan kokoh yang dimiliki GS Charlton. Tetapi Vanja Bukilic yang merupakan tandem Megawati Hangestri berhasil mendapatkan poin dan kembali menyeret persaingan menjadi ketat di set pertama. Tak hanya itu, penampilan Giselle Silva yang mulai ganas di awal laga menunjukkan peningkatan performa yang berhasil didapat GS Charlton. Dengan keunggulan 9-6 atas Red Sparks, GS Charlton berhasil memimpin jalannya pertandingan. Tim juru kunci ini menunjukkan kebangkitan usai mendapatkan kepercayaan diri saat berhasil menghabisi pemuncak klasemen Pink Speeders beberapa waktu lalu. Kendati demikian, Red Sparks secara perlahan melakukan pengejaran dengan poin beruntun yang diperoleh Megawati Hangestri dan Eun-jin Park. Di sisi lain,
Laga Red Sparks melawan GS Charters pada putaran keempat Liga Voli Korea Selatan berlangsung seru. Laga tersebut digelar di Jangchung Arena, Seoul, Korea Selatan, yang jadi markas GS Charters pada hari Jumat 10 Januari 2024. Tim yang diperkuat oleh pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur, Megawati Hangestri Pertiwi itu berhasil menang di set pertama dengan skor 23-25. Awal set kedua, tim besutan Ko Hye-jin itu tampil mendominasi.